Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Kekaisaran Yan besar, ibu kota. Saat ini, ibu kota tidak diragukan lagi jauh lebih besar jika dibandingkan sebelumnya. Namun, lingkungan ibu kota dipenuhi dengan api peperangan, dan itu tidak lagi sejahtera atau aman dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Susunan cahaya besar yang menyerupai mangkuk terbalik, menutupi seluruh ibu kota. Sementara itu, tembok kota penuh sesak dengan tentara bersenjatakan tombak dan panah. Saat ini, mata mereka semua dipenuhi dengan kecemasan saat mereka menatap ke kejauhan. Di daerah itu, ada banyak individu yang tersebar di pegunungan, sementara teriakan perang terdengar terus-menerus. Sementara itu, ada banyak individu berdiri di langit di atas daerah itu, dan aura kuat yang memancar dari tubuh mereka, itu menciptakan tekanan yang melebihi yang dibawa oleh puluhan ribu tentara di bawah. Banyak orang mengepalkan gigi mereka sambil memegang erat-erat senjata mereka. Sementara itu, kebencian dan kemarahan memenuhi mata mereka. Ibu kota adalah garis pertahanan terakhir untuk Kekaisaran Gritian. Oleh karena itu, jika itu rusak, Kekaisaran Gritian mereka akan menjadi sebuah cerita sejarah. Pada saat itu, mereka akan menjadi individu tanpa negara, dan akan dipaksa meninggalkan rumah mereka untuk berkeliaran tanpa tujuan. Selain itu, nasib menyedihkan ini adalah sesuatu yang mereka, para warga dari Kekaisaran Yan besar, saksikan terlalu banyak selama setahun terakhir. Saat ini, seluruh ibu kota ditutupi oleh kabut peperangan dan suasananya sangat tegang. Pada saat yang sama, suasana di dalam aula besar di ibu kota begitu tegang, bahkan hampir memadat. Ada banyak orang di aula besar itu, dan seorang pria parubaya yang kekar duduk di depan. Setelah diperiksa lebih dekat, seseorang menyadari kalau ia adalah penguasa saat Kekaisaran Yan besar, Mo Jingtian. Saat ini, matanya terlihat lebih tajam dibandingkan beberapa tahun yang lalu, dan ada lebih banyak rambut putih di kepalanya. Sementara itu, ada alis besar di antara alisnya. Seorang pria muda berpakaian hijau tampan berdiri di samping Mo Jingtian, dan pemuda ini tampak cukup akrab. Dia adalah Mo Ling, orang yang bergabung dengan Perang 100 Kerajaan bersama dengan Lindong, dan kemudian menemaninya untuk bergabung dengan Dao Sekte. Terbukti, kekuatan Mo Ling telah melonjak setelah 3 tahun pelatihan. Bahkan, auranya bahkan lebih hebat dari Mo Jingtian. Kemungkinan dia sudah maju ke tahap kehidupan mendalam. Selain keluarga kerajaan, ada sekelompok orang lain yang duduk tepat di sebelah mereka. Mereka mengenakan jubah dengan warna yang sama, dan banyak orang di aula memiliki ekspresi iri ketika mereka melihatnya. Mereka adalah klan Lin dari Kekaisaran Gritian. Namun, Lin klan saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Faktanya, kekuatan mereka jauh melebihi 3 klan besar lainnya, dan bahkan keluarga kerajaan sekalipun. Selain itu, bahkan keluarga kerajaan tidak berani mengungkapkan sedikit pun ketidaksenangan terhadap Lin klan yang tumbuh. Tentu saja, hanya ada satu alasan sederhana di balik ini. Itu karena satu orang dari klan Lin. Seorang daei klan itu bernama Lindong. Itu karena dirinya lah Sekte Dao berulang kali memberikan hadiah kepada klan Lin. Bahkan Kekaisaran Yan besar diuntungkan karena kekuatannya yang telah tumbuh, dan bahkan berhasil melepaskan statusnya sebagai kekaisaran peringkat rendah. Oleh karena itu, semua orang tahu bahwa meskipun keluarga kerajaan seharusnya bertanggung jawab atas Kekaisaran Yan besar, kata-kata yang diucapkan oleh klan Lin bahkan lebih kuat daripada keluarga kerajaan. Brother Lin Fan, pasukan musuh saat ini menekan dinding perbatasan kami. Apa yang harus kita lakukan? Ucap Mo Jingtian sambil memandang ke arah Lin Clan. Di tempat itu, ada 2 sosok yang duduk berdampingan di depan. Salah satunya adalah kepala Lin Clan, Lin Fan, sementara yang lain adalah seorang pria tua berambut putih. Meskipun yang terakhir tetap diam, tidak ada yang berani untuk tidak menghormatinya. Sementara itu, ada seorang pria parubaya di belakang yang terakhir. Dia memiliki wajah yang tampak keras, dan penampilannya mirip dengan Lindong. Orang tua itu adalah Lin Zentian, kakeknya Lindong. Sementara itu, pria parubaya yang duduk di belakangnya adalah Lin Xiao, ayahnya Lindong. Pada saat yang sama, ada juga seorang wanita cantik di sampingnya. Dia adalah ibunya Lindong, Liu Yan. Berkat hubungan mereka dengan Lindong, status mereka dalam Lin Clan sampai sedemikian rupa, sehingga bahkan kepala klan Lin, Lin Fan, tidak berani menyinggung mereka. Lin Fan menghela nafas dengan lembut setelah mendengar pertanyaan Mo Jingtian.
Lalu, dia menggelengkan kepalanya dengan pahit. Wilayah Suan Timur saat ini dalam kekacauan, dan bahkan Dao Sekte nyaris tidak mampu melindungi diri mereka sendiri. Karena itu, apa yang bisa mereka lakukan? Jawab Lin Fan. Telah dikabarkan bahwa beberapa ahli dari gerbang Yuan akan datang. Begitu mereka tiba, aku sangat takut, ucap Mo Jingtian sambil tertawa getir dan melanjutkan. Aku ingin tahu, apakah para tetua dari Dao Sek akan, ucap Mo Jingtian dan terhenti. Matanya beralih ke tempat lain saat dia berbicara. Ada lebih dari selusin sosok yang duduk diam di sana. Salah satunya adalah pria tua buta berjubah abu-abu. Ini juga sosok yang akrab. Bahkan, dia adalah sesepuh Dao Sekte yang mengelola aula seni bela diri saat Lin Dong berada di Dao Sekte. Saat itu, Lin Dong telah menerima cukup banyak petunjuk darinya. Namun, sesepuh Dao Sekte ini hanya menggelengkan kepalanya dengan tenang pada saat ini. Sementara itu, dia memiliki ekspresi yang agak suram. Semua orang di aula hanya bisa mendesah pelan saat melihat ini. Setelah itu, ekspresi mereka menjadi agak pucat. Elder, bukankah senior bela diri Lin Dong masih hidup? Telah dikabarkan bahwa dia benar-benar berbeda dari sebelumnya. Jika dia kembali, kita mungkin punya kesempatan, ucap seorang wanita. Tepat ketika kerumunan itu turun ke dalam kesunyian, seorang wanita muda yang tampak peka di belakang tetua yang buta itu tiba-tiba menyela. Wanita muda ini bergabung dengan Dao Sek setelah Lin Dong pergi. Namun, meskipun dia belum pernah bertemu dengan Lin Dong sebelumnya, ini tidak menghentikannya untuk menjadi penggemar setia senior bela diri Lin Dong. Lagi pula, justru karena Lin Donglah dirinya memilih untuk bergabung dengan Desolate Hall, meskipun dia memenuhi syarat untuk bergabung dengan Sky Hall. Lin Dong, nama ini, yang tampaknya memiliki cincin ajaib untuk itu, bergema melalui aula, mengangkat semangat banyak orang yang hadir. Setelah itu, mata mereka tanpa sadar beralih ke Lin Zentian, Lin Xiao, dan Liu Yan dari Lin Clan, yang belum berbicara sepanjang pertemuan. Lin Zentian yang tetap diam untuk waktu yang lama, menghela nafas dengan lembut saat ini. Saat ini, ada sedikit kebanggaan di wajah Manula itu. Namun, ada juga kerinduan yang lebih dalam. Sudah berapa tahun sejak terakhir kali aku melihat bocah cilik itu, bocah kecil yang keras kepala dari kota Qingyang, telah benar-benar menjadi kebanggaan seluruh keluarga Lin mereka. Di belakangnya, ekspresi tegas di wajah Lin Xiao perlahan-lahan menjadi lembut. Sementara itu, mata Liu Yan mulai memerah. Setelah itu, dia bersandar pada Lin Xiao sebelum suara isak lembut muncul. Selama bertahun-tahun, setelah dua bocah kecil itu meninggalkan rumah mereka, sebagai ibu mereka, dia tidak diragukan lagi dilanda kesedihan dan kekhawatiran sampai-sampai dia akan menjadi gila. Ush! Sinyal rendah dan dalam tiba-tiba terdengar dari jauh, sementara seluruh aula dipenuhi dengan kesedihan. Ekspresi semua orang dengan cepat berubah ketika mereka tiba-tiba berdiri. Sepertinya mereka akan segera menyerang, ucap Mo Jingtian. Banyak individu berdiri di tembok kota bersiap-siap. Sementara itu, Mo Jingtian, Lin Zentian, dan yang lainnya yang berada di aula, juga bergegas ke tembok kota. Kemudian, dengan ekspresi serius, mereka menatap pemandangan di depan mereka. Ada lautan pasukan awan hitam yang meluas hingga batas penglihatan seseorang. Sementara itu, tentara mendesak ke perbatasan mereka dengan aura yang tangguh. Hahaha, Mo Jingtian, jika kamu tidak menyerah hari ini, sungai darah akan mengalir di kekaisaran Yan besar kamu setelah arai cahaya ini rusak. Ucap seseorang. Banyak tokoh berdiri di langit di atas pasukan itu. Orang di depan sepertinya adalah jenderal yang memegang komando. Dia tertawa keras ke arah langit saat dia berkata. Selain itu, serahkan semua anggota klan Lin. Awalnya, masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Namun sangat disayangkan, klan mereka telah menghasilkan bocah sombong bernama Lin Dong, yang sebenarnya berani menantang kekuatan gerbang Yuan. Sungguh dia sendiri yang memintanya. Ucap komandan tersebut. Ekspresi Mo Jingtian menjadi suram. Dia tidak pernah menyangka kalau gerbang Yuan sudah tahu, bahwa Lin Dong berasal dari klan Lin, dari kekaisaran Yan besar. Tidak ada pengecut di kekaisaran Great Yan aku. Jika kamu akan menyerang, kekaisaran Great Yan aku akan bertarung dengan kamu sampai akhir. Mo Jingtian berteriak dengan dingin. Berjuang sampai akhir, hahaha, aku khawatir kalian tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Balas Jenderal Komandan sambil tertawa kecil. Kemudian, dia melambaikan lengan bajunya dan berkata, apakah kalian benar-benar percaya bahwa kamu aman karena kamu memiliki arai dari Dao Sek, para ahli dari gerbang Yuan telah tiba. Karena itu, kalian semua harus bersiap untuk mati hari ini. Ucap Jenderal Komandan. Saat dia berkata, Komandan Jenderal membungkuk ke arah punggungnya dan berkata, Elder, tolong hancurkan arai. Bas-bas.
Powerful Yuan Power tiba-tiba meledak di langit setelah suaranya terdengar. Setelah itu, ratusan tokoh muncul dalam sekejap. Mereka semua memiliki aura yang kuat, serta ada lambang hitam dan putih di depan dada mereka. Lambang itu tampaknya menyerupai Yin Yang, dan itu adalah simbol dari gerbang Yuan. Di depan ratusan pria itu, berdiri seorang pria tua berjubah hitam. Dia memiliki ekspresi acuh tak acuh ketika dia melihat kerumunan di tembok kota. Tampaknya dia hanya melihat semut. Ini Zhao Kui, ucap tetua buta. Orang tua buta yang berdiri di tembok kota, memiliki perubahan drastis dalam ekspresinya ketika pria tua berjubah hitam ini muncul. Sementara itu, jejak ketakutan melintas di mata para murid Dao Sekte di belakangnya. Ini karena Zhao Kui adalah seorang ahli dari gerbang Yuan yang baru saja bergabung dengan pangkat elitnya. Bahkan, telah dikabarkan juga kalau dia telah mencapai tahap samsara. Namun, dia terluka oleh kakak senior Ying Huan ketika dia menyerang Dao Sek saat itu. Meskipun demikian, mereka tidak mengharapkan Yuan Gate untuk benar-benar mengirim ahli panggung samsara utama untuk berurusan dengan kekaisaran Yan besar belaka. Semut belaka, mampu menyaksikan seranganku adalah berkah bagi kalian. Ucap Zhao Kui sambil tersenyum dengan acuh tak acuh. Kemudian, karena dia terlalu malas untuk mengatakan apapun tentang apa yang dia anggap sebagai semut belaka, dia melambaikan lengan bajunya. Segera, Yuan Power di sekitarnya bergolak dan tampak seolah langit olah itu sendiri telah menjadi gelap. Lihatlah bagaimana aku akan menghancurkan araimu dengan satu jari, ucap Zhao Kui. Kilatan dingin melintas di mata Zhao Kui. Kemudian, dia menekan jarinya ke depan sebelum kekuatan Yuan yang besar dan kuat berkumpul. Setelah itu, mereka berubah menjadi jari Yuan Power 10.000 kaki besarnya, yang tampak seperti pilar yang mendukung langit. Kemudian, jari itu merobek ruang kosong sebelum membanting ke arah cahaya besar itu di depan banyak sepasang mata yang terkejut. Bang! Seluruh kota mulai bergetar hebat pada saat ini. Tetua yang buta itu mengeluarkan teriakan rendah. Kemudian, sebuah pikiran melintas di benaknya, sebelum energi mental yang kuat menyapu. Namun, dia meludahkan seteguk darah saat energi mentalnya melakukan kontak dengan jari besar itu. Setelah itu, auranya menjadi lemah. Bagaimanapun juga, itu terlalu berat baginya untuk melawan ahli panggung samsara, ketika dia hanya pada tahap kematian mendalam. Tetua, ucap murid-murid Dao Sekte. Para murid Dao Sekte itu buru-buru mendukungnya setelah mereka melihat bahwa dia terluka. Bas-bas. Arai cahaya terus bergetar. Keputusasaan naik di mata semua orang ketika mereka melihat adegan ini. Berdiri di tembok kota, Liu Yan berbalik dan memeluk Lin Xiao dengan erat. Yang terakhir juga memeluknya erat-erat. Bang, arai ringan itu akhirnya tidak dapat memblokir serangan dari ahli panggung samsara. Oleh karena itu, dengan getaran terakhir, akhirnya meledak dan berubah menjadi serpihan cahaya yang tak terhitung jumlahnya, dan langsung meresap ke langit. Garis pertahanan terakhir ibu kota secara resmi telah jebol pada saat ini. Namun, setelah menghancurkan arai cahaya itu, jari besar itu tidak melambat sama sekali. Sebaliknya, itu tanpa ampun terbang ke arah semua orang di tembok kota. Dilihat dari momentumnya, tidak ada yang bisa bertahan jika mereka terkena dampaknya. Ketika semua orang menatap jari besar itu, yang dengan cepat diperbesar di mata mereka, keputusasaan naik ke wajah mereka semua. Setelah perkelahian sengit, apakah mereka masih tidak bisa lolos dari kematian? Pikir Liu Yan sambil memeluk erat pada Lin Xiao. Sementara itu, yang terakhir juga mendesah lembut sebelum dia mengencangkan pelukannya. Kemudian, sambil mengangkat kepalanya, dia menatap jari raksasa itu yang semakin dekat, sebelum dia mulai berpikir, apakah aku akan berakhir seperti ini, pikir Lin Xiao. Anakku, Lin Dong, aku ingin tahu bagaimana kabarmu. Ayahmu akan mati, tetapi kamu bahkan tidak datang untuk mengirimku pergi. Dasar bocah kecil yang tidak berbakti, gumam Lin Xiao sambil melamun dan berharap. Lin Xiao menatap langit dan tersenyum. Tiba-tiba, dia melihat langit menjadi terdistorsi sebelum sosok yang sangat akrab muncul di bawah jari besar itu. Sosok itu tampak seperti putranya yang tidak berbakti. Apakah ini adalah halusinasi sebelum aku mati? Gumam Lin Xiao sambil menggelengkan kepalanya, sebelum dia menutup matanya. Namun, sesaat kemudian, dia membuka matanya sekali lagi. Serangan menakutkan itu tidak mendarat pada mereka. Di tembok kota, orang-orang yang tak terhitung jumlahnya terkejut saat mengangkat kepala mereka untuk melihat langit. Setelah itu, ekspresi wajah mereka perlahan-lahan menegang. Siapakah itu? Ucap orang-orang. Sosok kurus berdiri di langit dengan tangan di belakang. Sementara itu, jari besar yang berjarak sekitar 10 kaki dari kepalanya, tidak lagi bisa bergerak.
Setelah itu, mereka melihat sosok kurus itu mengangkat jarinya, sebelum dia menjentikannya dengan lembut. Bang! Dengan jentikan jarinya, jari raksasa yang dapat menyebabkan setengah dari kota itu runtuh, meledak dengan ledakan yang keras, dan berubah menjadi serpihan cahaya yang menutupi langit. Serangan kuat yang berasal dari ahli tahap samsara, sebenarnya dapat dirusak dengan cara seperti ini, ucap penonton. Seluruh tempat itu sunyi. Bahkan teriakan pertempuran yang jauh tiba-tiba mereda. Semua orang di tembok kota menatap dengan bingung pada sosok kurus itu, dan tidak ada yang sadar dalam waktu lama. Sepertinya mereka diselamatkan. Tetua, ucap Mo Jingtian yang dipenuhi dengan rasa terima kasih saat dia buru-buru membungkuk. Segera, individu yang tak terhitung jumlahnya di tembok kota juga buru-buru berlutut. Lin Xiao dan Liu Yan juga dengan cepat berusaha membungkuk ketika mereka melihat pemandangan ini. Namun, tepat ketika mereka berdua akan melakukannya, mereka berdua tiba-tiba menyadari bahwa tubuh mereka menolak untuk bergerak. Ayah, ibu, aku tidak bisa menerima hadiah ini dari kalian berdua, ucap Lin Dong. Tawa lembut ditransmisikan dari langit. Segera, tubuh Lin Xiao dan Liu Yan menjadi kaku. Tubuh mereka gemetaran ketika mereka melihat sosok di langit. Setelah itu, rasa tidak percaya dan kegembiraan besar muncul dari dalam mata mereka. Dong, ucap ibu bapaknya Lin Dong. Suara serak perlahan-lahan keluar dari bibir mereka. Sosok di langit akhirnya berbalik. Wajah mudanya terlihat persis sama seperti ketika ia pertama kali meninggalkan rumah saat itu. Namun, ada semburat kebulatan tekad dan kematangan di wajahnya sekarang. Pemuda kecil pada saat itu, kini telah tumbuh dewasa. Sekarang, dia seperti seekor elang yang melonjak ke langit, dan berdiri di puncak dunia. Tubuh Lin Dong bergerak sedikit. Kali berikutnya dia muncul, dia sudah berdiri di depan Lin Xiao dan Liu Yan. Ketika dia melihat mereka berdua, yang memiliki darah yang sama mengalir melalui pembuluh darah mereka, kerinduan yang dia tanamkan jauh di dalam hatinya selama bertahun-tahun akhirnya muncul. Bahkan dengan kekuatan mental Lin Dong yang hebat, matanya tanpa sadar memerah pada saat ini. Seolah-olah dia telah kembali menjadi pemuda yang lembut itu, yang masih membutuhkan perlindungan mereka seperti saat itu. Ayah, ibu, Dong telah kembali, ucap Lin Dong. Pemuda itu menatap ibunya, yang penuh air mata, sebelum dia berkata dengan lembut. Dong ucap ibunya. Ketika Liu Yan melihat wajah muda di depannya yang dia kenali, air mata terus mengalir. Setelah itu, tangannya gemetar saat dia mengulurkan tangannya, dan dengan lembut menyentuh wajah Lin Dong. Sikapnya yang berhati-hati, seolah-olah dia takut pemandangan di depannya hanyalah halusinasi sebelum kematian. Lin Dong berdiri dengan senyum ketika dia membiarkan tangan dingin Liu Yan menyentuh wajahnya. Begitu mereka menyentuh, hubungan darah di antara mereka menyebabkan jantungnya bergetar dengan lembut. Ini benar-benar kamu kan, Dong ternyata kamu masih hidup. Ucap ibunya. Kehangatan yang memasuki tangannya, menyebabkan Liu Yan pulih sepenuhnya. Segera, sukacita besar melonjak ke wajahnya. Setelah itu, dia memeluk Lin Dong dengan keras sebelum dia terus-menerus menangis. Setelah semua yang terjadi, tidak ada yang tahu betapa sakit hatinya ketika dia menerima berita, bahwa Lin Dong terpaksa melarikan diri dari wilayah Suan Timur oleh gerbang Yuan, dan bahwa tidak ada yang tahu apakah dia mati atau hidup. Untungnya, dia kemudian menerima berita lagi, bahwa Lin Dong masih hidup, dan ini membantu membalikkan keadaan jiwa mentalnya. Namun demikian, hatinya masih terasa seperti ditusuk oleh jarum yang tak terhitung jumlahnya, ketika dia memikirkan kesulitan yang Lin Dong harus derita saat berkeliaran di dunia sendirian. Lin Dong memeluk Liu Yan erat-erat sambil bersandar di bahunya. Mata hitamnya yang gelap, yang tidak pernah mengungkapkan sedikit pun rasa takut ketika menghadapi situasi hidup dan mati yang berbahaya, memiliki beberapa air mata yang berkumpul di dalamnya. Ibu, aku baik-baik saja, jawab Lin Dong. Lin Dong menghirup udara dalam-dalam sebelum dia menenangkan dirinya. Kemudian, dia mengangkat kepalanya untuk melihat Lin Xiao yang berdiri di samping Liu Yan. Saat ini, wajah tegas yang terakhir ini juga dipenuhi dengan sukacita. Namun, dia dengan paksa menahan sebagian besar emosinya. Ayah, Lin Dong tersenyum pada Lin Xiao dan berkata, bocah nakal, aku kira kamu benar-benar tidak ingat bahwa kamu masih memiliki seorang ayah. Sudah bertahun-tahun sejak kamu pergi, namun kamu tidak pernah repot-repot untuk memberitahu kami apa yang kamu lakukan. Wajah Lin Xiao menjadi keras saat ia dengan dingin mencaci Lin Dong. Omong kosong apa yang kamu katakan? Dong telah sangat menderita di dunia luar. Apa yang memberimu hak untuk mengkritiknya? Liu Yan segera berbalik dan mencaci balik suaminya dengan marah, ketika dia mendengar kata-katanya. Meskipun dia biasanya hangat dan ramah,
dia seperti harimau betina yang melindungi anaknya sekarang. Lin Xiao tertawa datar. Dia melihat wajah Lindong yang tersenyum di depan matanya yang memerah tanpa sadar. Anak nakal, kamu masih keras kepala seperti biasanya. Saat itu, aku katakan bahwa kamu selalu bisa kembali ke rumah ketika kamu lelah di luar. Aku mungkin tidak mampu seperti kamu, bagaimanapun juga, aku tidak akan pernah membiarkan kamu menderita selama aku ada, ucap bapaknya. Ayah, sejak kapan kamu menjadi orang yang begitu sentimental, jawab Lindong. Bahkan dengan karakter Lindong, dia masih merasakan hidungnya berkedut ketika dia mendengar kata-kata Lin Xiao. Hanya di depan mereka, apakah dia sekali lagi menjadi pemuda yang lembut dari kota Qingyang, dan bukan seorang ahli elit tingkat atas? Lin Xiao tersenyum saat menegurnya. Setelah itu, dia dengan cepat mengambil langkah ke samping dan berkata, "Bocah nakal, kakekmu ada di sini. Kenapa kamu tidak menyapanya?" ucap bapaknya. "Hahaha, tidak perlu terburu-buru, anak muda ini baru saja kembali. Biarkan dia berbicara dengan ibunya terlebih dahulu," ucap Lin Zentian sambil tertawa keras. Sebelumnya, dia sebagian besar tetap diam. Namun, sampai sekarang, sikapnya telah berubah sepenuhnya. Bahkan, beberapa air mata berkilauan di mata manula itu saat dia menatap Lindong. Sementara itu, wajahnya dipenuhi dengan kebanggaan. "Kakek, terlepas dari usia kamu tetap bugar seperti biasanya," ucap Lindong sambil menatap Lin Zentian dan tertawa. Saat itu, lelaki tua ini adalah sosok yang paling berwibawa di keluarganya, dan bahkan dia sedikit takut pada kakeknya. Lin Zentian tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dia mengambil langkah ke depan dan menepuk pundak Lindong dengan berat, sebelum dia berkata dengan gembira. "Bagus sekali, anak kecil, kamu adalah kebanggaan keluarga Lin kami," ucap kakeknya. Alasan mengapa keluarga Lin mereka menikmati status yang begitu tinggi di Kekaisaran Gritian, dan mengapa bahkan kepala para klan-klan utama harus memperlakukan mereka dengan sangat hormat, semua karena upaya Lindong. Semua orang di tembok kota secara bertahap memulihkan indera mereka pada saat ini. Ketika mereka melihat pemuda kurus itu berdiri di depan Lin Xiao, mereka semua berpaling untuk saling memandang. Walau bagaimanapun juga, banyak orang di sini tahu siapa Lindong. Beberapa tahun yang lalu, Lindong hanyalah seorang pemuda kecil, kumuh, dekil, dan bau ketika ia meninggalkan Kekaisaran Gritian untuk berpartisipasi dalam Perang 100 Kekaisaran. Namun, ketika dia kembali, pemuda itu sekarang memiliki bakat untuk menjadi seorang Grandmaster. Bahkan, ia dengan mudah memblokir serangan dari ahli panggung samsara sebelumnya. Karena itu, seberapa menakutkan usaha dia, agar dia melakukannya. "Hahaha, sebenarnya saudara muda Lindong yang telah menyelamatkan kita semua. Atas nama Kekaisaran Gritian izinkan aku mengucapkan terima kasih," ucap Mo Jingtian sambil dengan cepat melangkah maju, dan menangkupkan kedua tangannya sebelum dia tersenyum lalu berkata. Senyumnya bahkan tampak sedikit hormat. Bagaimanapun juga, kekuatan adalah pemerintahan tertinggi di dunia ini. Bahkan, gelarnya sebagai kepala keluarga kerajaan kemungkinan tidak berharga di mata Lindong saat ini. Lindong balas tersenyum padanya. Setelah itu, dia menatap pemuda di belakang Mo Jingtian dan tertawa. "Saudara Moling, bagaimana kehidupan di Daosek?" tanya Lindong. Moling memiliki ekspresi bersemangat saat dia dengan cepat mengangguk. Kemudian, hatinya bergetar ketika dia memikirkan bagaimana mereka saling mendukung ketika mereka berpartisipasi dalam Perang 100 Kerajaan bersama-sama. Jadi kamu senior bela diri Lindong," ucap murid wanita. Suara pemalu terdengar dari belakang Moling. Lindong mengangkat kepalanya, dan melihat kalau itu datang dari seorang wanita muda berpakaian hijau. Wanita muda ini cukup cantik, dan dia memiliki sosok yang lembut. Bahkan, dia sedikit cantik. Namun, tampaknya ada panas liar yang mengalir di dalam mata besar Lin Dekang pada saat ini. "Ini Anran. Hahaha, dia juga murid Aula Desolate kami, dan dia selalu memuja Miji Dirmu. Tentu saja, aku khawatir tidak ada murid tunggal di Daosek yang tidak memuji kamu. Bahkan, kemungkinan akan ada keributan besar jika mereka tahu kamu telah kembali," ucap Mo Ling sambil tertawa. Ketika Lindong memikirkan saudara-saudaranya kembali di Aula Desolate, kehangatan bangkit di hatinya. Lalu, dia tersenyum ke arah Anran. Ketika dia melihat senyumnya, wajahnya yang mungil sangat bersemangat sehingga memerah. Melibatkan tangan kecilnya bersama-sama, dia tidak lagi terlihat nakal seperti biasanya. "Tetua Xia, sudah lama sejak kami bertemu. Apa kabarmu?" tanya Lindong. Perhatian Lindong bergeser ke arah orang tua buta berjubah abu-abu di belakang. Lalu, dia tertawa pelan. Dia sering bermain catur dengan sesepuh Xia di Daosek, dan juga menerima banyak petunjuk darinya.
Oleh karena itu, Lindong sangat hormat padanya. "Kamu anak kecil," ucap tetua buta. Mata putih tetua Xia menatap Lindong, sebelum senyum senang muncul di wajahnya. Pria muda yang pada waktu itu, kini telah tumbuh tanpa sadar sampai dia mencapai level di mana bahkan dia tidak bisa berharap untuk menyentuhnya. Suasana yang awalnya tegang dan putus asa di tembok kota, juga telah menghilang secara sembunyi-sembunyi. Sebaliknya, wajah mereka dipenuhi dengan sukacita saat mereka diam-diam melihat pemuda kurus itu. Sejak Lindong muncul, dia bahkan tidak repot-repot melirik musuhnya di kejauhan. Karena itu, perilakunya menimbulkan harapan di hati mereka, yang sebelumnya dipenuhi dengan keputusasaan. "Boleh aku tahu siapa kamu?" "Aku seorang tetua dari gerbang Yuan, Zhao Kui. Aku harap teman muda ini tidak akan campur tangan secara acak. Kalau tidak, kamu mungkin akan menciptakan masalah yang tidak perlu untuk diri kamu sendiri," ucap Zhao Kui. Berdiri di langit yang jauh, mata Zhao Kui menatap sosok muda itu yang berada di tembok kota. Teriakannya yang dalam bagaikan deru petir yang bergema di langit. Dinilai oleh serangan Lindong sebelumnya, Zhao Kui tahu bahwa Lindong jelas memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Karena itu, ia menjadi waspada terhadap Lindong, dan tidak berani untuk menyerang lagi secara acak. Banyak pasang mata yang tak terhitung jumlahnya di tembok kota, langsung memandang ke arah Lindong setelah Zhao Kui berbicara. Satu-satunya yang bisa memblokir serangan Zhao Kui, itu kemungkinan adalah Lindong. "Dong ucap ibunya. Liu Yan menarik-narik lengan Lindong, sementara wajahnya sangat cemas. Lindong tersenyum ke arah Liu Yan. Namun, dia tidak memperhatikan ancaman arogan Zhao Kui. Ketika orang banyak melihat tindakannya, mereka tidak berani berbicara juga. "Mungkinkah kamu tidak bisa mendengar kata-kataku?" ucap Zhao Kui. Zhao Kui sangat marah ketika dia melihat kalau Lindong benar-benar mengabaikannya. Segera, dia berteriak dengan keras. Bagaimanapun juga, gerbang Yuan mereka berbeda dari sebelumnya. Bahkan jika pihak lain adalah ahli panggung samsara, gerbang Yuan mereka tidak akan takut sama sekali. "Anjing tua yang berisik." Lindong akhirnya menjawab, tapi dia tidak berbalik. Sebaliknya, yang dia lakukan hanyalah berbicara dengan suara pelan. "Kamu," ucap Zhao Kui kesal. Zhao Kui sangat marah. Dia mengepalkan tangannya sebelum kekuatan Yuan mengerikan berkumpul. Berdengung. Saat dia hampir kehilangan kendali dan menyerang, ruang di atas tembok kota sekali lagi menjadi terdistorsi. Setelah itu, 10 tokoh tiba-tiba muncul di belakang Lindong. Tokoh-tokoh ini yang tiba-tiba muncul, menyebabkan Mo Jingtian, Lin Fan, dan yang lainnya langsung terkejut sekejut-kejutnya. Segera, keringat dingin mulai muncul di dahi mereka, bahkan hampir berak di celana ketika mereka merasakan tekanan yang mengerikan, yang telah dipancarkan dari tubuh mereka. The Heaven Dragon Demon Commander melirik Zhao Kui yang berisik, sebelum kilatan dingin melintas di matanya. Setelah itu, dia menoleh ke Lindong dan bertanya, "Seorang ahli panggung samsara biasa benar-benar berani bertindak begitu sombong di depan mereka," ucap Komandan Iblis Naga. Berada di sampingnya, Mo Jingtian dan yang lainnya, semuanya terkejut ketika mereka melihat betapa hormatnya Komandan Iblis Naga Langit saat ia berbicara dengan Lindong. Lindong mengabaikan ekspresi terkejut mereka. Dia hanya melambaikan tangannya dengan lembut, sebelum suara acuh tak acuh dipancarkan, "Lenyapkan dia," ucap Lindong. The Heaven Dragon Demon Commander segera tertawa ganas setelah mendengar kata-kata itu. Kemudian, tubuhnya bergerak sebelum dia langsung menghilang. Kali berikutnya dia muncul, dia sudah berdiri di depan Zhao Kui. "Anjing tua dengan aura yang tidak stabil, beraninya kamu bertindak begitu sombong di sini. Kamu benar-benar mencari mati," ucap Komandan Iblis Naga. Komandan Iblis Naga Langit tertawa ke arah Zhao Kui, sebelum dia melemparkan tinjunya ke depan. Segera, kekuatan Yuan mengerikan berkumpul sebelum raungan naga bergema. Bahkan, ada riak reinkarnasi yang samar di dalam Yuan powernya yang perkasa. Zhao Kui buru-buru mengedarkan daya Yuannya ketika dia melihat ini. Kemudian, dia menggunakan kekuatan penuhnya untuk melempar serangan balasan. Bang! Gelombang serangan energi yang mengerikan langsung menyapu ketika tinju mereka bertabrakan. Setelah itu, semua orang mendengar Zhao Kui berteriak, sebelum tubuhnya terbang mundur puluhan ribu kaki dengan cara yang menyedihkan. Ternyata Zhao Kui sebenarnya tidak dapat menerima satu pukulan dari individu misterius yang kuat itu. "Hahaha, aku juga akan mencobanya," ucap Komandan Iblis Kera Emas sambil tertawa terbahak-bahak ke langit ketika dia melihat ini. Kemudian, tubuhnya bergerak sebelum dia muncul di belakang Zhao Kui, yang sekarang terbang mundur. Setelah itu, tubuhnya berhenti sebelum tendangannya melayang, yang berisi riak reinkarnasi yang samar, dan berayun ke arah tubuh Zhao Kui yang sedang meluncur. Bang! Zhao Kui segera meludahkan seteguk darah.
Bahkan sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya, dia dikirim terbang ke arah lain. Sementara itu, organ internalnya sangat terguncang. Hahaha, dua bersaudara Zhou Yi juga tertawa terbahak-bahak. Kemudian, salah satu dari mereka melangkah maju, sebelum dia meninju dan mengirim Zhao Kui terbang sekali lagi. Bang bang bang, beberapa sosok berdiri di langit, sementara pukulan mereka berterbangan. Setelah itu, semua orang kaget ketika mereka melihat, bahwa Zhao Kui yang sebelumnya memandang rendah mereka, dan menganggap mereka hanya semut, kini ditendang secara acak seperti karung pasir. Adegan ini jelas menunjukkan bahwa Zhao Kui bahkan tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk membalas. Berada di kejauhan, tentara di sekitarnya yang akan menyerang mereka, juga mulai gemetaran karena terkejut. Sementara itu, Mo Jingtian dan yang lainnya, yang berdiri di tembok kota, menatap pemandangan ini dengan wajah pucat. Setelah semua yang dilakukan mereka, itu adalah ahli panggung samsara. Mereka diam-diam mengintip Lindong yang masih berbicara dengan Liu Yan, dan bahkan tidak repot-repot menoleh. Segera, rasa dingin tanpa sadar melonjak melalui tubuh mereka. Selain itu, mereka masih ingat bagaimana orang itu berbicara kepada Lindong sebelumnya. Pemimpin besar, itu sudah jelas, kalau Lindong adalah pemimpin kelompok yang menakutkan ini. Meskipun mereka belum melihat Lindong dalam pertarungan yang sebenarnya, mereka mengerti bahwa pemuda yang telah mengenakan senyum selama ini, kemungkinan adalah individu yang paling menakutkan. Lin Xiao dan Lin Zentian saling bertukar pandang. Setelah itu, mereka tersenyum pahit dan merasa agak tidak berdaya. Namun, ada juga kebanggaan tak percaya di wajah mereka. Mereka bertanya-tanya, apa yang telah dialami bocah cilik itu selama bertahun-tahun agar menjadi sangat kuat. Berbagai ledakan terus berlanjut untuk waktu yang lama. Akhirnya Lindong tersenyum pada Liu Yan dan berkata, "Ibu, doakan aku, biarkan aku pergi dan selesaikan situasi ini," ucap Lindong. Lindong perlahan-lahan berbalik setelah berbicara. Lalu, wajahnya yang lembut tersenyum, dan secara perlahan berubah dingin. Dia mengulurkan tangannya, sebelum lubang hitam muncul di telapak tangannya. Kemudian, kekuatan hisap terbata-bata. Setelah itu, sosok yang menyedihkan yang sedang dipukuli di kejauhan, terbang mundur sebelum dia melayang di depan Lindong. Saat ini, darah dan ketakutan menutupi wajah Zhao Kui. Lindong tersenyum padanya, sementara tangannya dengan lembut meraih tenggorokannya. Namun, di mata Zhao Kui, senyumnya tampak seperti milik iblis. "Apakah kamu yang ingin membunuh orang tuaku sebelumnya?" tanya Lindong, dan tiba-tiba saja bersambung. "Sekian dan terima kasih banyak."